Assalamualaikum, salam rahayu dan semoga kita sejahtera. Ketemu lagi dengan RND Gurame Official. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita menyiasati tengkulak tanda kutip yang kurang baik atau nakal. Jadi bagaimanapun kita harus berhati-hati, karena ketika kita menjual jerih payah yang sudah kita lakukan, tentu yang kita ingin dapatkan adalah keuntungan. Dan itu kenapa kita harus berhati-hati, karena yang jelas ya bagaimanapun kita harus melakukan itu supaya kita tidak rugi, atau ya minimal kita melakukan apa yang menjadi hak kita. Artinya menjadi hak kita itu kita menjual ya tentu dengan cara yang benar dan baik, seperti itu, yang baik dan benar, agar tidak ada kerugian di kedua belah pihak. Itu dalam sistem penjualan ikan gurame khususnya itu ada beberapa cara. Ada yang masuk di ukuran yang besar, dalam istilah itu koral atau konsumsi. Di ukuran koral itu ada dua macam. Koral kecil itu biasanya sekilo isi 10 sampai dengan 12. Koral yang istilahnya betul-betul disebut koral itu dari ukuran 4, 5, 6 sampai 7. Dan biasanya dengan ukuran koral itu cara menjualnya adalah dengan dikilo atau ditimbang. Dan untuk menyiasati agar kita tidak tidak dicurangi atau sama-sama tidak rugi, yang paling baik cara menimbang itu sebenarnya adalah dengan, kalau sekarang ada timbangan digital, kita harusnya pakai timbangan digital, karena dengan timbangan digital itu kemungkinan untuk saling dirugikan itu tidak ada, karena itu otomatis dan dia sistem timbangan duduk. Jadi tidak ada kemungkinan untuk dicurangi seperti itu. Karena biasanya kalau tengkulak itu dia bawa timbangan sendiri, dan kalau yang memang niatnya itu tidak baik, dia pasti tidak mau menggunakan timbangan yang lain, seperti itu. Dan trik lagi seperti ini. Ini pengalaman pribadi saya ceritakan. Saya pernah menjual ikan dengan bobot setengah kilo 1 ekor. Kalau misal itu ada 100 ekor, harusnya itu menjadi 50 kilo. Tapi karena pembeli itu melakukan dengan kecurangan, itu menjadi hanya 35 kilo. Trik yang dipakai seperti ini. Biasanya kalau dengan timbangan itu begini, jadi air yang digunakan untuk menimbang ikan itu biasanya 10 banding 2 atau 10 banding 1 seperti itu. Jadi kalau air 60 kilo itu ikan paling hanya 10 kilo. Jadi itu timpang sekali. Itu
kalau dengan cara menimbang seperti itu jelas kita akan rugi. Nah, kalau dengan timbangan air itu minimal harusnya, kalau yang kita ingin sama-sama tidak rugi, itu bobot air 10 kilo, ikan minimal 3 kilo, itu masih bisa, itu masih seimbang. Dan itu juga harus menggunakan digital, bukan timbangan yang kalau istilah on drop atau apa itu yang pakai tembaga itu, pakai kuningan. Itu kalau dengan timbangan seperti itu cenderung petani yang dirugikan, karena ya seperti itu tadi, itu timbangan seperti itu mudah sekali dimainkan seperti itu. Jadi karena biar bagaimanapun kita sebagai petani itu ya jerih payah kita itu ya minimal kita benar-benar ya kita tidak rugi lah, seperti itu. Dan itu di penjualan dengan cara di kilo. Jadi ya memang kita harus hati-hati. Terus yang kedua itu dengan cara size atau ukuran. Biasanya ikan itu dijual mulai dari, kalau yang biasa tengkulak ambil itu yang mulai dari ukuran gaple, korek, papir, rokok, sampai dengan ukuran kaset. Nah, untuk menyiasati ini, dan saya tekankan di sini, kita sebagai petani itu harus teliti, harus berhati-hati, karena sekali lagi jerih payah yang kita lakukan itu minimal ya karena kita inginkan hasil. Ya setelah kita panen kita juga kan tidak mau kecewa dengan cara menjual kita yang salah, seperti itu. Dan karena saya beberapa kali juga mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, dan saya ingin berbagi di sini agar kawan-kawan petani atau kita yang berkecimpung di perikanan lebih berhati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa semua tengkulak itu tidak baik, tapi kita hanya menjaga, kita hanya berhati-hati dengan cara menjual yang benar dan baik, itu saja. Dan yang kedua ini adalah dengan cara size, ukuran. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah dari silet, gaple, korek, papir, rokok, sampai kaset. Dan biasanya ini saya pernah juga mengalami hal yang mengecewakan untuk saya, karena kita sebenarnya sebagai petani ingin mencari partner yang baik, yang tidak nakal, agar kita juga bisa saling mendapatkan keuntungan seperti itu. Tapi kadang-kadang ya namanya ada saja, kadang kita ketemu yang tanda kutip nakal. Makanya saya di sini akan berbagi pengalaman itu. Kecurangan yang dilakukan di size, di ukuran ini biasanya seperti ini. Ini yang saya alami dan ini pengalaman saya mutlak murni. Jadi ketika kita menjual ukuran ikan itu biasanya kalau kita panen itu ada beberapa size. Misal size itu ada gaple, korek, papir. Nah, kalau kita ingin menjual itu baiknya kita sortir dulu, kita seleksi dulu oleh kita sendiri, karena
ya untuk keamanan agar kita tidak merasa dibohongi atau dicurangi. Jadi ketika tengkulak datang, posisi ikan itu sudah disortir dengan nominal jumlah sekian, nanti hanya tinggal yang ini harga berapa, yang ini harga berapa. Dan untuk menjaga kecurangan adalah dengan cara seperti itu, karena ini saya sudah mulai lakukan dengan cara yang seperti ini, karena terakhir saya menjual juga saya masih harus kecewa karena seperti itu. Dengan ketika ukurannya masih ketika dia sortir yang ukuran korek, tapi yang sudah papir dia tetap masukkan seperti itu. Ini untuk menjaga yang seperti itu, hal seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, dan baiknya itu kita lakukan dulu penyortiran, kita kelompokkan, dan setelah kita sudah kelompokkan baru kita panggil atau ya kita panggil, atau siapapun yang datang yang akan membeli ikan kita hanya tinggal tunjukkan bahwa ini yang ukurannya ini dengan harga sekian, ini yang ukurannya ini dengan harga sekian, seperti itu. Karena bagaimanapun ya seperti itu, bagaimanapun kita sebagai petani adalah orang yang paling tahu produksi itu kita habiskan berapa dan kita harus jual dengan harga berapa agar kita mendapatkan keuntungan, seperti itu. Jadi bukan pembeli yang menentukan harga, karena pembeli itu ya pengennya beli ya semurah mungkin agar keuntungannya banyak. Bahkan untuk mendapatkan keuntungan pun ya maaf kata, jadi tidak sedikit orang yang melakukan kecurangan seperti itu, dari timbangan, dari ukuran, dari jumlah, seperti itu. Dan kita yang harus berhati-hati, karena bagaimanapun sebenarnya dalam hal apapun, kalau kerjasama itu tidak fair, tidak baik, tidak benar, nantinya salah satu ada yang tidak jalan, seperti itu. Dan pasti di bidang itu nanti akan sama-sama mengalami kesulitan, seperti itu. Dan ini adalah pengalaman dari saya, dan ini kemudian saya coba beberkan di sini, karena saya juga tidak ingin kawan atau petani ikan gurame khususnya mengalami hal-hal yang tidak baik lah, seperti itu. Karena bagaimanapun di budidaya gurame itu sulit sekali, jadi penanganannya sangat rumit. Dan kalau kita sedang tidak baik, kadang-kadang ada yang satu kolam mati semua, dan ketika kita menjual ketemu dengan tengkulak yang nakal seperti itu, kan perasaan kita seperti apa, seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah seperti ini, untuk motivasi teman-teman sesama petani gurame. Jadi begini, kita produksi ikan itu kita tahu modal kita berapa dan harus kita jual berapa. Karena bagaimanapun kita usaha adalah yang kita inginkan keuntungan, seperti itu, dan minimal usaha kita tetap berjalan dengan baik. Makanya ya seperti itu saya bilang tadi. Jadi yang menentukan itu bukan yang membeli, tapi yang produksi. Saya tekankan di situ, karena ya kalau seperti saya bilang tadi, ketika orang ingin membeli, pasti ingin dengan semurah mungkin. Tapi kalau kita tidak ada keuntungan, untuk apa kita jual? Seperti itu. Karena di gurame itu sebenarnya kita mau buat seperti apa, nanti kita bisa dimainkan dengan seperti apapun gitu, seperti apa saja lah. Kita akan buat usaha seperti apa aja bisa. Terlebih kalau kita di bidang ketika kita dikonsumsi, itu malah lebih mudah sekali untuk kita tidak bergantung ke tengkulak, seperti itu.
Itu saja ulasan dari saya mengenai trik menyiasati tengkulak tanda kutip nakal. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam dari Cilacap Barat. Salam budidaya. Wassalam.